Selamat datang di Jamsos Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jaminan kecelakaan kerja dari program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa definisi dari jaminan kecelakaan kerja? Nah, jaminan kecelakaan kerja adalah suatu manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat mengalami resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK merupakan salah satu program SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apa tujuan JKK? Tujuan dari program JKK adalah 1. Setelah mendaftar, membayar iuran dan memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta langsung terlindungi dari kecelakaan kerja tanpa masa tunggu lagi. Yang kedua, adanya perasaan nyaman karena ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga apabila terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, tolong-menolong antar peserta dalam menanggung resiko kecelakaan kerja dengan prinsip gotong royong. Yang keempat, uang kecil yang dikumpulkan akan menjadi besar dan bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Yang kelima, tujuan dari program JKK adalah untuk membangun semangat kebersamaan antar peserta. Apa saja manfaat dari jaminan kecelakaan kerja? Manfaat JKK diantaranya adalah adanya pelayanan kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh sampai sembuh. Manfaat JKK selanjutnya adalah memberikan pelatihan kerja untuk peserta yang mengalami cacat saat mengalami kecelakaan kerja. Manfaat selanjutnya adalah memberikan santunan sementara bagi peserta yang tidak mampu bekerja berupa santunan cacat dan santunan kematian. Manfaat JKK selanjutnya adalah memberikan beasiswa kepada anak peserta jika peserta meninggal dunia, dan maksimal usia anak yang mendapat beasiswa adalah 23 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Manfaat selanjutnya adalah memberikan rehabilitasi kesehatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Manfaat selanjutnya adalah memberikan program pendampingan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja hingga siap bekerja kembali. Nah, sekarang siapa saja yang berhak mendaftar sebagai peserta JKK? Yang pertama adalah kelompok pekerja penerima upah atau PPU. Peserta PPU atau pekerja penerima upah meliputi penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah calon pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS, prajurit siswa TNI, dan peserta didik Polri. Selain itu, peserta dari PPU meliputi pekerja bukan penyelenggara negara atau usaha besar, menengah, kecil, dan mikro, termasuk di dalamnya adalah pegawai swasta atau semua pekerja atau buruh pada perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro, serta semua orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia. Peserta program JKK juga berasal dari peserta dari PPPU atau pekerja bukan penerima upah. Peserta PPPU adalah pemberi kerja, termasuk para pengusaha. Peserta PPPU meliputi pekerja mandiri, yang termasuk di dalamnya adalah dokter, pengacara, akuntan, konsultan, artis, arsitek, desain grafis, dan lain-lain. Peserta PPPU selanjutnya adalah
pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri. Di dalamnya adalah pedagang pasar, pedagang kaki lima, petani, nelayan, anak buah kapal, pengrajin, pekerja lepas, kuli bangunan, dan lain-lain. Bekerja Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mempunyai resiko kerja. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan membagi resiko kerja menjadi 5 bagian, yaitu resiko sangat rendah, resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, dan resiko sangat tinggi. Berikut penjelasan masing-masing resiko kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Kelompok 1, resiko sangat rendah, dengan jumlah iuran 0,24% dari upah, meliputi 1. Penjahit dan konveksi, 2. Pabrik topi, 3. Industri pakaian lainnya, 4. Pembuatan layar dan kray dari tekstil, 5. Pabrik keperluan rumah tangga, 6. Perdagangan ekspor impor, 7. Perdagangan besar lainnya meliputi agen-agen perdagangan besar, distributor, maklar, dan lain-lain, 8. Perdagangan lainnya meliputi toko, koperasi, penjualan makanan, dan lain-lain, 9. Bank dan kantor-kantor perdagangan, 10. Perusahaan pertanggungan atau asuransi, 11. Jasa pemerintahan, 12. Apotik, pengobatan, dan kesehatan, dan lain-lain, 13. Organisasi-organisasi keagamaan, 14. Lembaga kesejahteraan sosial, 15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh, 16. Balai penyidikan yang berdiri sendiri, 17. Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain, 18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan, 19. Peternakan, 20. Industri kreatif termasuk animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain-lain, 21. Jasa profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan, dan lain-lain, 22. Reparasi arloji dan lonceng, 23. Pekerja bioskop. Kelompok 2, kategori resiko rendah dengan iuran 0,54% dari upah, meliputi 1. Pertanian rakyat, 2. Perkebunan gula, 3. Perkebunan tembakau, 4. Perkebunan bukan tahunan terkecuali gula dan tembakau, 5. Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain-lain, 6. Pabrik teh, 7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk, 8. Pabrik rokok termasuk sigaret, serutu, kretek, dan lain-lain, 9. Perusahaan tembakau lainnya, 10. Pabrik kina, 11. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya, 12. Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran, dan pemeriksaan laboratorium, 13. Reparasi arloji dan lonceng, 14. Industri alat-alat musik, 15. Pabrik alat-alat olahraga, 16. Pabrik mainan anak, 17. Perdagangan barang tak bergerak termasuk penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain, 18. Jasa perhubungan seperti walkie-talkie dan radio, 19. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film, 20. Bioskop, 21. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain, 22. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop, 23. Perusahaan binatu, laundry, 24. Perusahaan potret atau studio foto, 25. Penyiaran radio, 26. Rumah makan dan minuman, 27. Hotel, penginapan, dan ruang sewa. Kelompok 3, kategori resiko sedang dengan iuran 0,89% dari upah, meliputi 1. Pelayanan pengairan, 2. Perusahaan kehutanan, 3. Pengumpulan hasil hutan, 4. Pembakaran arang di hutan, 5. Perburuan, 6. Pemeliharaan ikan tawar, 7. Pemeliharaan ikan laut, 8. Penangkapan ikan tawar, 9. Pemotongan hewan,
10. Pemotongan dan pengawetan daging. 11. Pengolahan susu dan mentega. 12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah. 13. Pabrik pengawetan ikan. 14. Penggilingan padi. 15. Pabrik tepung, termasuk tepung beras, tapioka, dan lain-lain. 16. Perusahaan pengupasan, termasuk pengupasan kacang tanah dan lain-lain. 17. Pabrik roti dan kue. 18. Pabrik biskuit. 19. Pabrik gula. 20. Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain. 21. Pabrik mie dan bihun. 22. Pabrik kerupuk. 23. Pabrik tahu. 24. Pabrik kecap. 25. Pabrik es. 26. Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak. 27. Industri makanan lainnya. 28. Pabrik minuman dan alkohol. 29. Pabrik anggur. 30. Pabrik bir. 31. Pabrik air soda, sari buah, dan minuman. 32. Pabrik pemintalan. 33. Pemintalan tali, sepatu, dan perban. 34. Pertenunan. 35. Permadani. 36. Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut. 37. Pabrik tali temali, termasuk pabrik kabel, pukat, rami, sabut, dan lain-lain. 38. Industri tekstil lainnya. 39. Pabrik keperluan kaki, termasuk sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastik. 40. Reparasi barang-barang keperluan kaki. 41. Pabrik kayu gabus. 42. Penggergajian kayu. 43. Pabrik peti dan gentong kayu. 44. Pembikinan barang-barang kayu lainnya, termasuk triplex. 45. Pembikinan mebel dan rotan dan bambu. 46. Pabrik mebel dari kayu dan bahan-bahan lainnya. 47. Pabrik kertas koran dan karton. 48. Pabrik barang-barang dari kertas, koran, dan karton. 49. Perusahaan percetakan dan penerbitan. 50. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan. 51. Pabrik barang dari kulit seperti koper, tas, dan lain-lain. 52. Remiling karet. 53. Pabrik barang-barang dari karet, termasuk ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain. 54. Perusahaan vulkanisir. 55. Pabrik garam. 56. Pabrik zat asam arang dan sejenisnya. 57. Industri kimia pokok lainnya, termasuk celupan warna, bahan sintetis, dan lain-lain. 58. Terpentin dan damar. 59. Industri minyak kelapa. 60. Industri minyak kelapa sawit. 61. Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan. 62. Minyak dan gemuk dari hewan. 63. Pabrik sabun. 64. Pabrik obat-obatan atau farmasi. 65. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan atau kosmetik. 66. Pabrik barang-barang untuk mengkilap. 67. Pabrik kimia lainnya, termasuk lilin gambar, obat nyamuk, pestisida, dan lain-lain. 68. Koks oven atau distribusi gas. 69. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat. 70. Pabrik gelas dan barang dari gelas. 71. Pabrik barang dari tanah liat dan porselen. 72. Pabrik semen. 73. Pembakaran gamping. 74. Pabrik tegel, ubin, pipa beton. 75. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja. 76. Pabrik barang dari logam, termasuk batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong. 77. Pabrik timbangan. 78. Pabrik klise dan huruf cetak. 79. Pabrik galvanisir. 80. Pabrik barang logam lainnya. 81. Pabrik dan reparasi mesin listrik. 82. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu. 83. Reparasi sepeda dan becak. 84. Perusahaan optik. 85. Industri arloji dan lonceng. 86. Perusahaan perak. 87. Industri barang dari logam mulia. 88. Pabrik es. 89. Industri lain seperti perusahaan plastik, bulu burung, dan pipa tembakau. 90. Perusahaan air,
termasuk pengumpulan, penyaringan, dan distribusi air. 91. Pembersihan sampah dan kotoran. 92. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara. 93. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. 94. Pabrik gula. 95. Pabrik cat dan lak. 96. Pabrik tinta dan lem. 97. Pabrik bata merah dan genteng. 98. Reparasi kendaraan bermotor, termasuk reparasi mobil, truk, dan sepeda motor. Kelompok 4, kategori resiko tinggi dengan iuran 1,27% dari upah, meliputi 1. Pabrik dari hasil minyak tanah. 2. Pabrik barang dari minyak tanah atau batu bara. 3. Pabrik dari reparasi mesin, termasuk bengkel motor, mobil, dan mesin. 4. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja. 5. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api. 6. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya. 7. Pabrik dan reparasi kapal udara. 8. Perusahaan kereta api. 9. Perusahaan tram dan bus. 10. Pengangkutan barang dan penumpang di jalan, termasuk bus, truk, taksi, dan angkutan massal. 11. Penimbunan barang atau FIM. 12. Pengolahan limbah berbahaya dan beracun atau B3. 13. Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan LPG. 14. Pabrik alkohol dan spiritus. 15. Pabrik gas dan sejenisnya. 16. Pabrik semen. 17. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja. 18. Perusahaan listrik atau pembangkit pemindahan dan distribusi tenaga listrik. 19. Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik. 20. Industri uap untuk tenaga. 21. Penangkapan ikan laut. 22. Penangkapan ikan laut lainnya. 23. Pengumpulan hasil laut terkecuali ikan. 24. Lori perkebunan. Kelompok 5, kategori resiko sangat tinggi dengan iuran sebesar 1,74% dari upah, meliputi 1. Penebangan dan pemotongan kayu atau panglong. 2. Asam belerang. 3. Pabrik pupuk. 4. Pabrik kaleng. 5. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik. 6. Pengangkutan barang dan penumpang di laut. 7. Pengangkutan barang dan penumpang di udara. 8. Pabrik korek api. 9. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi atau migas. 10. Penggalian batu. 12. Penggalian tanah liat. 13. Penggalian pasir. 14. Penggalian belerang. 15. Tambang intan dan batu perhiasan. 16. Pertambangan lainnya. 17. Tambang emas dan perak. 18. Penghasilan batu bara. 19. Tambang besi mentah. 20. Tambang timah. 21. Tambang bauksit. 22. Tambang mangan. 23. Tambang logam lainnya. 24. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api. Nah, cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam Jamsos.